Di video kali ini saya akan menjelaskan cara kita membaca di surah An-Nazi'at ayat 40. Dan di layar ini bisa kita lihat ada beberapa perbaikan yang perlu kita perhatikan agar bacaan kita tidak salah. Saya akan coba untuk membaca satu ayat dulu, cara yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dikata wa'a. Hamzah itu memiliki sifat yang disebut dengan sifat syiddah yang berarti kuat. Jadi kita tidak boleh membaca tapi wa'a harus jelas. Kemudian ketika kita berpindah dari hamzah ke huruf mim, di sini ada kesalahan yang sering muncul yaitu disebut dengan tamtid, yaitu memanjangkan huruf hamzah daripada yang sewajarnya. Ya, jadi tidak boleh kita memanjangkan hamzah seperti ini. Wa amma harusnya wa amma. Jadi hamzah ke mim harus langsung berpindah. Kemudian huruf mim itu memiliki sifat gunnah, dan ketika dia memiliki tasydid maka sifat gunnahnya harus lebih jelas dan didengungkan sepanjang 2 harokat. Jadi tidak boleh wa amman, tapi wa amman. Yang berikutnya, dikata man khofa, di sini ada huruf nun. Huruf nun, di sini harusnya tidak bertasydid ya. Mana penghapusnya? Nah, di huruf nun itu memiliki sifat tawassut, yang artinya suaranya pertengahan. Kalau kita sempurnakan sifat tawassutnya, insya Allah tidak akan keluar sifat yang baru, yaitu sifat qalqalah. Jadi yang benar, wa amma man khafa. Kalau tidak seperti itu, kalau kita tidak sempurnakan sifat tawassutnya, nanti otomatis akan terpantul. Man khafa. Nah, jadi ketika kita menyempurnakan sifat tawassut, maka pantulan itu tidak akan keluar. Man khafa. Kemudian antara nun sukun ketika bertemu dengan huruf kha, muncullah sifat atau hukum yang disebut dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi itu artinya tenggorokan. Kenapa disebut dengan izhar? Karena huruf nun dibaca dengan jelas, tidak boleh ada jeda antara huruf nun dengan huruf kha. Kemudian disebut dengan halqi karena huruf kha adalah huruf tenggorokan. Jadi contoh yang salah adalah wa amma man khafa. Nah, ini nunnya terlalu panjang didengungkan, padahal harus dibaca dengan jelas, man kha. Dan yang kedua, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada berhenti di tengah-tengahnya. Contoh, man khafa wa amma man khafa, itu tidak boleh. Yang benar, wa amma man khafa, seperti itu. Kemudian dikata maqama, di sini ada huruf qaf. Huruf qaf itu posisinya ada di pangkal tenggorokan. Dia berdekatan dengan huruf kaf. Makanya qaf tidak boleh disamakan dengan huruf kaf. Contoh yang salah, maqama itu huruf kaf. Huruf qaf agak ke belakang. Ya, jadi posisinya lebih dalam. Maqama seperti itu. Yang berikutnya dikata wanaha. Huruf H itu tidak sama dengan huruf H. Kalau huruf H itu tenggorokan bawah, ha. Sedangkan huruf H tenggorokan tengah, ya. Ha. Wanaha, bukan wanaha, ya. Kemudian dikata an-nafsa. Di sini ada huruf nun yang bertasydid. Kalau nun bertasydid maka hukumnya adalah gunnah dan panjangnya 2 harokat. An-nafsa, tidak boleh an-nafsa, ya, harus didengungkan 2 harokat. Kemudian di sini ada 2 huruf, yaitu huruf fa dengan huruf sin.
huruf fa ini memiliki sifat hams yang artinya udaranya mengalir, dan huruf sin juga memiliki sifat hams, sifat yang sama. Maka kita tidak boleh mencampur dua sifat ini. Sempurnakan dulu sifatnya huruf fa, baru pindah ke huruf sin. Selain sifat hams, huruf fa juga memiliki sifat rokhawah yang artinya suaranya panjang. Maka saat disebutkan naf, ya bukan nafsa, langsung pindah ke huruf sin. Harusnya nafsa, wa nahan nafsa, seperti itu. Kemudian huruf ain dikata ani. Ain itu tidak sama dengan huruf hamzah karena huruf ain berada di tengah tenggorokan, sedangkan huruf hamzah di bagian bawah. Ani. Nah, jadi yang benar ani. Yang berikutnya dikata al-hawa, huruf ha jangan disamakan dengan huruf ha, sama penjelasannya dengan huruf ha sebelumnya. Jadi yang benar anil hawa, bukan anil hawa. Ya. Hawa. Nah, ini dua huruf yang harus dibedakan. Kemudian dikata hawa, di sini ada alif yang berbentuk seperti huruf ya, tetapi dia tidak ada titiknya. Maka ini disebut dengan alif maqsurah. Panjangnya 2 harokat karena dia mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Ketika ada fathah bertemu dengan alif. Ya. Al-hawa panjangnya 2 harokat saja. Tidak boleh lebih dari 2. Contoh, anil hawa. Nah, ini lebih dari 2 harokat. Harusnya anil hawa. 2 harokat saja. Nah, ini juga tadi terlewat. Jadi huruf sin dikata an-nafsa tidak boleh dibaca panjang, ya, karena huruf sin adalah huruf yang pendek. Contohnya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang benar wa nahan nafsa'ani. Harus dibaca pendek. Sekali lagi kita baca ya. Ustaz baca dulu baru kalian baca. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Coba. Iya, jadi ini adalah penjelasan surah An-Nazi'at ayat 40. Semoga bermanfaat.